Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaan kamu, tarikan energi Januari. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut ya. Dan karena melihat dari dua sisi, ini energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate, kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Oke? Dan sebelum aku masuk ke bacaan, aku ingin ucapkan selamat tahun baru 2025 untuk para Aquarius ya, yang udah stay di sini. Semoga apa yang kalian harapkan atau cita-citakan atau impikan yang belum terwujud akan segera terwujud di tahun 2025 ini. Amin. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bacaan. Di sini aku akan tarik energi kamu dulu ya. Tapi bisa vice versa. Aquarius. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Ada the World. Aku rasa di sini kamu kayak udah yakin gitu ya dengan pasangan kamu. Gitu. Aku rasa kamu udah yakin dengan pasangan kamu, namun kamu agak sedikit pasif di sini. Walaupun kamu udah yakin dengan pasangan kamu, tapi kayak aku nggak tahu kenapa, mungkin kamu nunggu waktu yang tepat gitu loh untuk bisa bergerak maju ke arah pasangan kamu. Ada yang LDR di sini, bisa LDR beda kota, pulau atau negara ya. Dan ada beberapa di sini kondisi kamu lagi sedang diam ya. Ada yang lagi sedang diam, nggak komunikasi, tapi ada yang memang hubungan kamu jarak jauh di sini. Tapi aku ngelihat kamu ini sudah benar-benar punya rencana untuk kehidupan kamu ya, untuk kehidupan percintaan kamu ini ke depannya. Aku lihat kamu udah yakin dengan pasangan kamu ya. Kamu kayak benar-benar pasangan kamu ini adalah tujuan kamu atau destiny kamu. Kamu yakin dengan pasangan kamu. Jadi di sini kalaupun hubungan kamu memang LDR ya, ini kamu nunggu ya, kamu stay nunggu pasangan kamu dengan setia. Karena seorang Queen of Wands ini kalau udah yakin dengan satu orang, biasanya ya dia akan setia ya dengan seseorang itu, dan dia akan perjuangin gitu. Benar-benar punya kualitas seseorang yang tangguh gitu ya, apa ya, kayak dia ini kalau udah sayang sama satu orang itu dia nggak main-main gitu, dan juga setia gitu ya, berjuang, rela, ibaratnya tuh kayak rela melakukan apapun gitu, atau kayak rela berjuang gitu loh untuk pasangan dia gitu. Makanya walaupun kamu LDRan di sini, kamu tuh setia, tetap setia sama pasangan kamu gitu. Dan Knight of Pentacles ini energi kesetiaan ya, ataupun kayak keyakinan gitu loh. Benar-benar bertanggung jawab atau berkomitmen gitu loh di dalam sebuah relationship atau hubungan yang sudah kamu yakini gitu. Ya, dan the world di sini mungkin ya seperti yang bilang tadi, ada jarak, entah kamu beda kota atau beda pulau atau beda negara gitu, atau kamu lagi kerja nih ya, kerja tempat kerja kamu bisa pasangan kamu sesuaikan aja ya, ini mungkin di luar kota, pulau atau negara gitu ya. Jadi kamu hubungannya jarak jauh, ada yang seperti itu. Namun ada juga di sini yang ini energi menunggu, mungkin kamu lagi nggak sedang komunikasi gitu ya, seperti itu. Tapi kamu udah yakin dengan pasangan kamu, hanya kayak menunggu waktu gitu loh untuk kamu bertindak atau untuk kamu mengungkapkan apa yang kamu rasain ke pasangan kamu gitu. Untuk energi pasangan kamu di sini.
Oke, di sini ada the justice. Oke. Untuk energi pasangan kamu. Aku tarik dulu ini ya. Soulmate. Kamu dan dia soulmate, heart to heart conversation, and keep an open mind. Di bottomnya give your relationship a chance. Oke. Kalau kamu yang lagi sedang diam, gak komunikasi, ini di Knight of Swords ini aku rasa kayak pasangan kamu ini kayak lagi sedang stres gitu ya. Lagi sedang stres, lagi sedang mungkin dia ini tipe orang yang dulunya gak sabaran ya gitu. Jadi dia ini cepat membuat sebuah keputusan, tapi akhirnya dia kayak sesali gitu loh. Ya, karena di sini dengan adanya High Priestess ini mungkin seperti yang bilang tadi, saat ini kamu dengan dia lagi sedang diam. Ya, nggak komunikasi gitu. Dan orang ini tuh cenderung tertutup gitu ya. Atau kayak lebih menyimpan perasaan dia sendiri gitu. Dan kalau dia sebelumnya ini tipe-tipe orang yang mungkin gampang marah, mudah cemburu, atau terburu-buru membuat keputusan ya, kayak membuat keputusan di saat dia lagi sedang kesal, angin-anginan. Nah, ini kayak saat kamu dengan dia lagi diam ini, dengan adanya High Priestess ini kayak dia lebih banyak kayak melatih kesabaran gitu loh ya, dengan mungkin dia lebih banyak diam, berdoa gitu ya, dan juga lebih menenangkan batin dia gitu. Biasanya kalau melakukan hal-hal keagamaan itu kan melatih kesabaran ya gitu, dan juga mungkin ada perenungan dia juga ya, yang dimana tuh kayak dia banyak masuk ke dalam gitu ya, introspeksi gitu, dan mendengarkan suara batin gitu ya, istilahnya kayak gitu. Dan di sini juga ada Four of Cups, yang dimana dia tuh mungkin sering banyak ngelamun juga gitu. Ya, banyak hal-hal yang mungkin dia renungkan, lamunkan gitu. Dan ketika dia sadar di sini, mungkin ada kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Di sini ada Ten of Wands, kayak dia tuh ngerasa terbebani gitu ya. Kayak ngerasa ya dibebani rasa bersalah gitu ya. Atau mungkin kayak dia ngerasa memang dia harus bertanggung jawab gitu loh atas tindakan ceroboh dia di masa lalu ini gitu. Yang mungkin dia sering ugal-ugalan, uring-uringan, cepat mengambil keputusan atau terburu-buru mengambil keputusan, yang membuat situasinya tuh kayak gini gitu. Untuk beberapa ini situasinya gak jelas atau ngegantung gitu ya, seperti yang bilang tadi, karena mungkin gak saling komunikasi atau saling diam. Karena kamu mungkin di sini kayak menunggu gitu loh. Kamu menunggu ya untuk adanya dia effort atau tindakan, tapi di sini di satu sisi dia ngerasa berat untuk berjuang lagi. Karena apa? Ya, karena kalian ini lagi LDR ya, berbeda gitu loh. Beda negara, pulau, atau negara pulau atau kota gitu. Ya, jadi kayak dia tuh ngerasa sulit gitu. Kalau misalkan dia menghubungin kamu melalui sosial media kamu, iya kalau kamu istilahnya ngangkat telepon atau balas chat kalau enggak. Nah, dia itu kayak mikirnya tuh seperti ini. Makanya dia kayak ngerasa gimana ya gitu loh di sini. Ya, nanti dia mau nggak ya respon aku, nanti dia bakal terima aku atau nolak aku. Nah kayak gitu. Karena dengan adanya heart to heart ini kayak dia ingin adanya sebuah pembicaraan ya antara kamu dengan dari hati ke hati gitu ya. Karena di sini dia mencoba untuk berpikiran terbuka, atau saat ini tuh pikirannya baru kebuka gitu. Yang sebelumnya dia mungkin belum bisa berpikiran terbuka, tapi di sini mungkin kayak udah terbuka gitu loh jalan pikiran dia. Makanya di sini dia banyak
merenung gitu ya, banyak melakukan hal-hal yang lebih berspiritual gitu loh. Dan aku juga ngerasa orang ini juga mungkin ada yang punya koneksi batin ya antara kamu dengan dia, atau dia ini tipe orang yang tertutup gitu ya. Jadi agak sedikit sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, atau bahkan untuk memahami perasaan dia sendiri gitu ya, seperti itu. Makanya di Four of Cups ini dia butuh waktu lama untuk membuat sebuah keputusan di sini gitu. Justice di sini ingin adanya sebuah keadilan, ingin adanya sebuah kejujuran atau keterbukaan, atau benar-benar menyelesaikan masalah dengan kamu, dan juga bisa berbicara tentang komunikasi gitu, heart to heart conversation, komunikasi ya, bicara dari hati ke hati sama kamu, soulmate kamu dan dia ini soulmate ya, ada yang memang koneksi spiritual di sini gitu ya. Dan give your relationship a chance, ingin diberi kesempatan di dalam hubungan ini, ataupun ingin hubungan ini tuh bisa bekerja lagi gitu. Tapi dirasa dia ini kayak sulit gitu loh, untuk berjuang tuh kayak sulit gitu. Makanya di sini dia lagi banyak mikir nih, gimana ya caranya, gimana gitu. Banyak sekali yang dia pertimbangkan di sini, atau kayak banyak lamun lah gitu. Seperti itu. Tapi kalau kamu di sini yang hubungannya nggak maksudnya tadi aku bilang kan ada yang lagi LDRan aja ya, kemudian ada yang nggak komunikasi. Nah, kalau kamu yang lagi LDRan saja, yang hubungannya masih baik-baik aja, ini aku rasa pasangan kamu ini agak sedikit ini ya, saat ini tuh kayak lagi mungkin mut-mutan ya dengan kamu gitu, karena dia bingung di sini. Dia masih ragu ya, ada kebingungan, ada keraguan di sini. Gitu. Kenapa? Karena ya kalian ini LDR, dan di sini dia kayak ngerasa terbebani gitu loh di dalam hubungan ini, atau kayak ngerasa berat memperjuangkan hubungan ini atau di dalam hubungan ini. Ya, karena kalian berbeda di sini. Gitu. Aku nggak tahu apa yang menjadi pertimbangan dia, tapi bisa juga pertimbangan dia tuh dari itu ya. Kalian ini punya banyak perbedaan, gitu. Makanya di sini kayak dia ngerasa sulit gitu loh untuk memperjuangkan hubungan ini, atau mungkin mempertahankan hubungan ini. Makanya kadang-kadang sikap dia tuh dingin, kadang dia mungkin komunikasinya intens dengan kamu, kadang-kadang enggak gitu. Dan mungkin menurut kamu dia juga orangnya agak pendiam ya, ataupun kayak menurut kamu misterius gitu ya, karena dia jarang terbuka atau tertutup gitu sama kamu ya. Di sini dia kayak kayak semacam, bukan dia nggak menghargai kamu ya, tapi aku rasa kayak masih ada keraguan gitu loh di dalam hubungan ini. Mungkin dia sering masih membandingkan ya dirinya dengan seseorang yang lain. Jadi masih belum bisa berpikiran terbuka gitu. Karena di sini dengan adanya keep an open mind, your soulmate might different from your expectation gitu. Jadi kayak mungkin dia masih banyak ekspektasinya tentang kamu gitu, atau terlalu banyak ekspektasi tentang bukan kamu aja ya, tapi tentang seseorang yang menjadi pasangan dia gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu dengan dia ini butuh keterbukaan ya, pembicaraan yang benar-benar intens ya, dari hati ke hati gitu loh. Jadi biar kamu dengan pasangan ini sama-sama memahami, dan pasangan kamu gak ngerasa berat gitu loh menjalin hubungan dengan kamu gitu. Kamunya juga butuh keterbukaan gitu ya, keterbukaan atau kejujuran seperti itu. Tapi kalau dibilang apakah dia sayang dan cinta sama kamu, ada. Kamu dan dia soulmate di sini. Dia pengen sama kamu, dia menginginkan kamu, dan dia mengharapkan kamu. Sebenarnya dia juga berharap hubungan ini tuh kayak ada kejelasan juga gitu loh. Tapi kayak entah kenapa ya, kayak ada sesuatu yang dia ngerasa tuh kayak
terbebani gitu loh, berat gitu loh untuk ngejalanin hubungan ini. Bisa ini karena kalian banyak perbedaan atau memang apapun itu gitu. Tapi ini butuh ini ya. Kalian ini butuh konfirmasi gitu loh ya. Jadi harus ada pembicaraan dari hati ke hati gitu. Jangan hubungannya kayak dibuat nggak jelas gitu. Ya, apalagi kamu mungkin sikap kamu lebih dominan di sini, ingin menang sendiri, ingin dimengerti, ingin dipahami, tapi nggak mau memahami pasangan. Bisa seperti itu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas, aku lihat pasangan kamu ini mulai merasa bimbang gitu ya, gitu. Kayak merasa tertekan gitu di dalam hubungan ini. Jadi harus ada pembicaraan lah antara kamu dengan pasangan kamu. Gitu. Kamunya jangan terlalu banyak maunya atau kayak ingin menang sendiri gitu loh. Tapi kamu juga harus memahami pasangan kamu. Mengerti pasangan kamu gitu. Karena pasangan kamu ini lagi sedang stres, aku lihatnya. Ini untuk kamu yang hubungannya nggak lagi sedang no contact, tapi yang lagi baik-baik aja gitu, yang LDR gitu ya. Karena hubungan ini menurut dia agak sedikit gimana gitu ya, kamu butuh membangkitkan lagi di sini gitu, membangkitkan lagi kayak semangat atau gairah gitu loh di dalam hubungan ini. Karena aku ngerasa pasangan kamu ini selain kamu ada perbedaan ya, mungkin dia agak sedikit ini juga gitu loh. Mungkin komunikasi kamu juga akhir-akhir ini kurang intens gitu ya. Seperti itu. Oke, kayak mulai menurut dia juga kayak mulai membosankan gitu atau kayak mulai jenuh. Ya, karena aku juga ngeliat dengan adanya Knight of Pentacles ini, kamu ini orangnya juga pasif gitu loh. Ya mungkin kamu gak menunjukkan perhatian sama dia, bisa juga ya. Atau kayak cenderung kalau dia nggak ngubungin kamu nggak ngubungin dia, atau bahkan kamu jarang balas chat dia, bisa juga seperti itu ya. Jadi ini menurut dia, kalau kalian benar-benar LDR itu kayak sulit gitu loh ya, karena komunikasi juga jarang, mungkin seperti itu. Jadi di sini kamu harus butuh keterbukaan gitu, bicara dari hati ke hati untuk problem kalian gitu loh. Masalah kalian tuh apa, harus jujur gitu. Dan ini nggak harus dengan marah gitu ya, nggak harus dengan kamunya menunjukkan yang kamunya lagi sedang marah atau kesel gitu, nggak harus seperti itu ya. Tapi kayak dengan dari hati ke hati ya. Jadi kayak bicaranya tuh harus dalam gitu loh ya, harus dalam, kalem, atau nggak dengan nada yang menunjukkan bahwa kalian tuh harus bertengkar atau lagi sedang marah. Itu nggak harus seperti itu gitu. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Karena kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak pasangan kamu ini, semua zodiak ada ya, tapi nggak jadi patokan. Yang jelas di zodiak kamu ada Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius ya. Namun sesuaikan aja dengan bacaannya. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.